Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Pancasila, salam kebinekaan untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring kembali. Tetap semangat meskipun dalam keadaan kondisi seperti ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti PTS penilaian tengah semester dengan baik. Adapun yang belum mengikuti sama sekali, nah silahkan untuk konfirmasi terhadap mapel atau guru mapel yang lainnya, termasuk yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di materi selanjutnya kita membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin salah satu untuk mencegah dari hal-hal tersebut, yaitu perlu ada penanganan khusus terkait agar tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik sifatnya global mendunia maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di masyarakat maupun di lingkungan keluarga kita. Nah, upaya dalam pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Di sini ada beberapa solusi atau pencegahan yang bisa meminimalisir tentang terjadinya hak asasi manusia. Yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, di mana pendekatan hukum dan pendekatan ideologis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, para pejabat hukum atau penegak hukum ini harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik, adil terhadap masyarakat, yaitu memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Nah, ini biasanya yang sering terjadi yaitu tadi bentrokan antara masyarakat dengan pejabat penegak hukum juga biasanya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Nah, ini biasanya terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan, dan akhirnya masyarakat memberontak terhadap suatu rejim atau pemerintahan yang sekarang ini. Akhirnya apa? Itu terjadi tadi, yaitu pelanggaran atau kasus hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini harus ada konsolidasi atau penguatan atau kerjasama antara masyarakat dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi lainnya, supaya apa? Supaya tadi meminimalisir terhadap pelanggaran atau kasus-kasus yang sifatnya mengancam terhadap hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal
yaitu misalnya sekolah atau perguruan tinggi atau yang lainnya, maupun yaitu non formal atau yang sifatnya kegiatan keagamaan atau kursus-kursus selain dari yaitu pendidikan formal. Selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, itu ada 5 ya. Nah, 5 indikator untuk solusi meminimalisir terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Karena tadi yang namanya pelanggar hak asasi manusia itu hal yang sepele itu akan berakibat fatal dan akhirnya saling mengancam terhadap nyawa seseorang. Selanjutnya, ini bagaimana membangun harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Seseorang tidak akan dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi akan kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Nah, kemudian seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerjanya dengan baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Nah, ini ya hak kalian sebagai siswa dan kewajibannya juga kalian sebagai siswa itu apa? Bagaimana cara mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan kita sehari-hari itu dengan menghindarkan diri kita dari sikap egoisme atau terlalu mementingkan diri sendiri. Karena apa? Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya. Sementara kewajibannya, ini sering kita abaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun caranya dapat melanggar terhadap hak orang lain. Nah, upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab. Nah, sudah sepantasnya kita punya sikap dan perilaku yang mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara menyeluruh. Nah, sikap tersebut dapat kita tampilkan atau implementasikan dalam perilaku atau kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itulah pembahasan materi kita hari ini. Apa yang saya sampaikan semoga bisa dipahami, semoga bisa dicermati dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ini tadi indikatornya, yaitu untuk meminimalisir terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu hal yang sepele yaitu sering terjadinya bullying, membuli. Nah, itu juga nanti akan berakibat terhadap pelanggaran kasus hak asasi manusia. Dalam arti
merendahkan terhadap martabat orang lain. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.